Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar bareng, ya. Sekali lagi, belajar bareng untuk memahami tentang mikrotik. Tetapi sebelum lebih jauh tahu tentang mikrotik, alangkah baiknya kalau kita tahu tentang dasarnya dulu, ya. Sekali lagi, yaitu belajar tentang dasar teori mikrotik. Oke, langsung saja. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang mikrotik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, apa sih untungnya belajar mikrotik itu? Pertama, kita akan tahu sebenarnya bagaimana sih karakteristik mikrotik itu. Terus, fitur-fiturnya untuk apa saja dan kemampuannya apa saja. Setelah itu, kita juga pasti bakal tahu bagaimana sih untuk instalasinya, terus konfigurasinya, terus fungsinya itu untuk apa, terus ketika terjadi kendala maintenance troubleshootnya bagaimana. Nah, hal-hal itu harus kita perhatikan. Ibarat kita pengen ke suatu tempat, kalau kita tidak tahu alamatnya kan kita bakal pusing. Nah, untuk itu tujuan belajar mikrotiknya itu salah satunya. Oke, lanjut ya. Di dalam pembelajaran mikrotik, sepengetahuan saya atau sepengepahaman saya itu ada beberapa lisensi. Jadi ya emang banyak sih orang yang belum mempunyai lisensi mikrotik, mereka udah jago-jago. Cuman kalau dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan itu sertifikasi mikrotik ini adalah sangat penting. Kenapa demikian? Ya ibaratnya sebagai tolak ukur lah untuk grade keilmuannya dalam bidang mikrotik seperti apa itu istilahnya mah. Nah, dalam mikrotik itu adalah dasar untuk sertifikasi mikrotik itu pertama adalah MTCNA. Itu adalah sertifikasi pertama yang harus ditempuh untuk menempuh sertifikat-sertifikat yang lainnya. Berarti kalau misalkan saya pengen langsung ke MTCRE nggak bisa dong. Ya iyalah, kan MTCNA-nya harus lulus dulu. Kalau MTCNA udah lulus, ya sepengetahuan saya sih, setelah MTCNA udah lulus baru boleh kalian milih MTCRE, MTCTCE, MTCUMI, MTCWE, atau MTSAINE. Karena MTCN itulah dasarnya. Setelah itu kalian udah lulus, ya selanjutnya boleh kalian pilih. Tapi tahapannya itu boleh dari MTCRE, boleh dari sini, boleh ini. Nah, terus kalau untuk menempuh ini apa? Kalau tidak salah mah yaitu minimal kalau menjadi seorang trainer mikrotik, minimal kalian harus punya 2 atau 3 sertifikat ini. Setelah ini udah kalian tempuh, baru kalian boleh masuk ujian yang ini. Berarti kalau cuma milih MTCN nggak bisa sendiri dong? Ya iya jelas. Karena kita sudah menjadi trainer. Nah terus sertifikasi mikrotik tuh ada masa berlakunya nggak? Ya dong, pasti ada. Yaitu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, ya kalian harus ikut ujian lagi. Soalnya kenapa demikian? Ya untuk mengupgrade ilmu kalian itu biar lebih jauh lagi. Karena perkembangan teknologi itu tiap detik, tiap menit, bahkan tiap bulan itu selalu mengalami perubahan. Pertanyaannya, kalau misalkan ujiannya nggak lulus,
boleh ikut ujian lagi? Iya, selama di tempat tersebut mau. Biasanya sepengetahuan saya itu kalau ada yang orang tidak lulus itu mereka bisa ikut pada hari berikutnya bahkan hari itunya juga. Itu ya. Oke, next. Mikrotik sebenarnya itu nama perusahaan. Cuman karena lidah-lidah orang kita itu biasanya nyebut kalau mikrotik mikrotik. Jadi sekarang itu sudah menjadi brand terkenal. Ya, sudah menjadi brand terkenal. Itu adalah nama perusahaan yang ada di Latvia. Mikrotik pertama kali berdiri itu tahun 1996. Berarti masih muda kan? Cuman masih muda ini, Mikrotik ini sudah menjadi brand-brand terkenal dan hampir banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar, menengah, ataupun kecil. Oke, next. Mikrotik itu ada dua jenis. Ya, pertama adalah Mikrotik Router OS, yang kedua adalah Mikrotik Router Bot. Apa sih Mikrotik Router OS itu? Apa sih Mikrotik Router Bot itu? Baik, sekarang lihat penjelasannya berikut ini. Mikrotik Router OS yaitu adalah sistem operasi yang digunakan pada sebuah perangkat. Jadi, sistem operasi yang digunakan pada sebuah perangkat di mana perangkat tersebut digunakan sebagai router. Contohnya seperti Windows yang diinstal pada laptop atau pada PC atau pada notebook. Bahkan, Mikrotik juga ini bisa kalian pergunakan pada aplikasi virtual seperti VirtualBox. Terus sifatnya seperti apa? Mikrotik itu adalah sifatnya standalone, artinya dia tidak seperti Windows. Dia bisa nyetel musik atau tidak karena Mikrotik itu hanya berbasis standalone. Yang basisnya adalah kernel Linux. Dia taunya adalah perintah teks. Apakah OS-nya router OS atau Mikrotik router OS itu betul? Iya, dapat di-download. Banyak kok di Google, cari aja. Biasanya kalau tidak salah itu ukurannya adalah kecil, cuman 21 MB. Tetapi kelemahannya kalau kalian download itu dia hanya memiliki waktu setelah kalian install pada mesin virtual itu hanya memiliki waktu 24 jam. Setelah itu kalian akan diminta lisensi. Gak enak ya? Iya, yaitu kelemahannya Mikrotik Router OS. Berikutnya adalah router bot. Jadi kalau Mikrotik Router Bot itu adalah Mikrotik yang udah didesain. Jadi Mikrotik yang udah didesain untuk dijadikan sebuah router. Jadi kalau Mikrotik Router OS kan dia kan harus install, konfigurasi. Nah, kalau Mikrotik Router Bot itu kalian beli dalam bentuk perangkat, kalian hanya langsung pakai dan kemudian konfigurasi. Itu perbedaannya. Ya. Terus, apa bedanya dengan router OS tadi? Kalau router OS kan dia kan mempunyai masa aktif cuma 1 hari atau 24 jam. Nah, kalau router bot itu dia tidak memiliki masa aktif. Kalau pengen upgrade bisa nggak? Ya jelas dong. Yang namanya ya kan itu kan kalian udah dalam bentuk satu bungkus dalam sebuah perangkat itu bisa kalian desain, bisa kalian konfigurasi, bahkan bisa kalian upgrade. Ya. Nah, di Mikrotik Router Bot itu ada dua pilihan, yaitu tentang integrated solution dan board only. Apa bedanya? Nah, di sini akan kita bahas. Mikrotik Bot Integrated Solution. Jadi Mikrotik ini sudah dijual bebas. Ibarat kata mah ada bungkusnya. Jadi kalian beli, langsung pakai, langsung konfigurasi.
Ya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini yang dinamakan Mikrotik Router Board Integrated Solution. Ya. Terus apa dong yang Mikrotik Router Board only? Jadi biasanya bagi mereka-mereka yang sudah profesional yang ingin membutuhkan mikrotik yang lebih handal, dan tahu tentang mikrotik, atau yang sering mengupgrade, yang tidak membutuhkan mikrotik yang bawaan pabrik, biasanya mereka-mereka itu membelinya seperti ini, yang board only. Jadi dia hanya berbentuk motherboard saja, tapi keuntungannya itu adalah untuk spesifikasi dan kegunaannya terserah. Cuman kelemahannya, ya kalau beli yang board only itu, ya pertama kita harus membeli casingnya dong, belum power adapternya. Bahkan interface-nya itu kalian juga harus membeli lagi. Cuman enaknya untuk tipe board only ini yaitu disesuaikan dengan keinginan orangnya. Mahal dong, tergantung. Tergantung tipe yang kalian beli tuh, semakin tipenya semakin tinggi maka makin mahal. Oke, mengerti ya? Oke, next. Nah, itu saja keterangan tentang dasar-dasar mikrotik. Oke, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bareng tentang dasar teori mikrotik. Ingat ya, di sini kita belajar bareng. Tapi sebelum lebih jauh memahami tentang mikrotik, ada hal yang harus kita pahamin. Apa sih tujuan belajar mikrotik itu? Pertama, sebelum kita lebih jauh untuk belajar tentang mikrotik, ada beberapa yang harus kita pahami bersama. Pertama, bagaimana sih karakteristik mikrotik itu? Kedua, apa sih fitur-fitur dalam mikrotik itu? Ketiga, kemampuan apa saja yang bisa dilakukan oleh mikrotik? Nah, setelah itu sudah kalian pelajarin, berikutnya adalah kita juga akan bakal belajar tentang bagaimana sih tentang instalasi mikrotik itu, konfigurasinya, terus fungsinya seperti apa, terus maintainnya seperti apa ketika mikrotik itu ada kendala. Nah, hal-hal itu sepele, tetapi kalau kita paham dan kita bisa memahami itu, insya Allah kita bakal lebih enak belajar tentang mikrotik. Oke, next berikutnya. Dalam mikrotik itu ada istilah sertifikasi. Cuman dalam faktanya, banyak juga orang-orang tahu tentang mikrotik, tetapi mereka juga tidak memiliki sertifikasi. Terus penting tidak? Ada sebagian menyatakan bahwa sertifikasi itu penting, ada juga yang tidak. Itu tergantung tingkat kebutuhan dan kegunaan. Akan tetapi bagi mereka yang bekerja pada sebuah perusahaan, instansi, atau lembaga pendidikan, bahwa jenjang sertifikasi mikro itu sangat penting. Kenapa? Berarti keilmuan atau pengetahuan seseorang tentang mikrotik itu dapat pengakuan. Nah, sebelum lebih jauh tentang sertifikasi mikrotik itu, biasanya orang itu sebelum ke level-level berikutnya itu ada beberapa sertifikat yang harus ditempuh. Apakah itu? Yaitu adalah
sertifikasi mikrotik MTCNA. Ini adalah sertifikat level 1 alias level dasar yang harus dimiliki bagi mereka yang ingin mendapat kelegalan tentang ilmu kemikrotikannya. Berarti kalau kita untuk MT2 dan lainnya itu bisa enggak? Bisa, syaratnya kalian harus lulus dulu dalam ujian di MTCNA ini. Nah, kalau sertifikat ini udah lulus, boleh kalian langsung ke tahap berikutnya. Boleh yang MTCRE, boleh ke MTCTCE, boleh ke MT2MI, boleh ke MTCW. Kalau tahapan-tahapan ini udah kalian tempuh dan lulus, baru jenjang ke lebih tinggi, yaitu ke sini, yaitu menjadi seorang trainer. Nah, paham ya? Oke. Nah, tetapi untuk sertifikasi mikrotik itu memiliki masa aktif loh. Iya, memiliki masa aktif, yaitu selama 3 tahun. Semua level sertifikasi itu memiliki masa aktif selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kalian juga harus ikut ujian lagi. Loh, kenapa? Prinsipnya, mikrotik itu tidak ingin bagi mereka yang sudah memiliki sertifikasi mikrotik itu, ilmunya itu hanya pada titik tertentu saja. Karena mikrotik juga punya cita, yaitu karena teknologi itu tiap hari, tiap bulan itu selalu mengalami kemajuan. Sama, mikrotik juga seperti itu. Dia akan selalu mengupgrade semua masalah kendala dalam dunia mikrotiknya. Jadi setiap 3 tahun itu, mikrotik akan mengadakan uji ulang untuk menguji kemampuannya. Oke, paham ya? Next. Mikrotik itu sebenarnya bukan nama merek, tetapi nama perusahaan. Cuman karena sudah menjadi lanyah pada bibir kita, pada bibir mereka-mereka yang sering mikrotik. Dan sekarang mikrotik itu sudah menjadi sebuah brand, yaitu merek terkenal. Mikrotik sebenarnya awal berdiri sekitar tahun 1996. Masih muda kan? Iya, masih muda banget, tetapi sekarang itu mikrotik sudah banyak digunakan untuk instansi pemerintah, pendidikan, bahkan perusahaan besar. Karena selain murah dan pengkonfigurasinya juga mungkin bagi orang yang udah mengerti atau paham, katanya mudah. Itu. Mikrotik itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mikrotik router OS, yang kedua adalah mikrotik router boot. Apa sih mikrotik router OS? Apa sih mikrotik router boot? Oke, next kita terangkan. Mikrotik router OS itu adalah sebuah sistem operasi yang digunakan atau diinstalasi pada sebuah perangkat. Intinya, sistem operasi yang diinstal pada sebuah perangkat kemudian digunakan sebagai PC router. Itu yang dinyatakan mikrotik router OS. Sistem operasinya sih sebenarnya sistem operasi Linux. Cuman kelemahannya, kalau kalian download di Google, setelah kamu install, itu hanya memiliki waktu 24 jam. Jadi kalau kalian tidak memiliki lisensi, ketika kalian dalam hitungan 20 jam, ketika kalian akan menggunakan, dia akan meminta kode. Gak enak ya? Iyalah, mau gratis. Maklum, mikrotik sekarang itu bukan free. Dia masih berbayar. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian sering menggunakan DOS, ya mirip seperti DOS. Seperti ini.
Terus mikrotik routerboardnya apa? Nah, mikrotik routerboard itu adalah mikrotik yang didesain khusus langsung pakai. Kok bisa? Ya, kan mikrotik routerboard. Jadi mikrotik yang desain khusus langsung pakai. Kalau router OS dia harus instalasi. Nah, kalau yang routerboard itu dia langsung pakai. Langsung pakai, langsung digunakan. Mikrotik routerboard itu harganya ada loh yang seri-seri low end-nya juga, bahkan ada yang seri-seri high end-nya. Dalam mikrotik routerboard itu ada dua tipe. Pertama adalah integrated solution, kedua adalah board only. Seperti apakah integrated solution? Seperti apakah board only? Baik, next. Mikrotik routerboard integrated solution itu adalah mikrotik yang dijual lengkap, yang sudah ada case-nya, dan sudah ada power adapternya. Ibaratnya langsung pakai seperti ini bentuknya. Kebetulan di sini saya menggunakan RB91G sama CCR. Ya, seperti ini. Ini adalah mikrotik integrated solution. Jadi mikrotik yang dijual lengkap tanpa instalasi. Jadi langsung pakai aja, setelah baru konfigurasi. Ini yang dinyatakan mikrotik routerboard integrated solution. Berikutnya, mikrotik routerboard board only. Namanya board only berarti papanya saja atau skemanya saja. Jadi bentuknya seperti ini. Terus apa dong keuntungannya kalau kita beli ini? Bagi mereka yang sudah ahli atau profesional atau sudah paham tentang mikrotik, yang ingin kegunaannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mungkin kebanyakan adalah membeli yang seperti ini. Kok bisa? Iyalah, karena dengan menggunakan seperti ini, jadi spesifikasi mikrotik ini tergantung keinginan mereka. Misalkan pengen wirelessnya yang rada bagus atau interface-nya yang pengen bagus, ya berarti keinginan mereka terserah. Cuman kelemahannya, kalau yang ini, kalian harus membeli casingnya, kalian juga harus membeli power adapternya. Kalau yang integrated solution kan tinggal pakai saja. Cuman kelemahannya kalau di integrated solution itu, ya ibaratnya bawaan pabrik seperti itu saja. Paling bisanya upgrade doang. Kalau ini kan selain bisa upgrade, kalau yang integrated solution itu dia hanya bisa mengupgrade sistemnya. Kalau ini sistemnya bisa, perangkatnya juga bisa. Jadi enak kan? Iya, seperti itu. Nah, ini adalah tentang dasar mikrotik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum.